Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ulfa Jasima dengan NIM 235219191 KT10418. Perkenalkan, saya Faradiska Putri Awalia dengan NIM 235141111 KT10206. Perkenalkan, nama saya Pravangastahang yang Levi Garniswani Hyun dengan NIM 2352161 KT10407. Baik, perkenalkan, nama saya Ikomang Agus Juliantari dengan NIM 235180004 KT10310. Halo, perkenalkan, nama saya Alta Sultan Prakoso dengan NIM 235151005 KT10235. Kami dari kelompok PKHB3 akan mempresentasikan mengenai gangguan aposentrik pada ekosistem hutan dataran tinggi Merapi. Untuk lokasi yang kita pilih, kita memilih pada lokasi Gunung Merapi. Gunung Merapi sendiri terletak di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan sebagian lerengnya berada dalam administrasi Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan sisanya berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Klaten pada sisi tenggara dan Kabupaten Magelang di sisi barat. Pada kali ini saya akan menjelaskan pengertian hutan dataran tinggi. Hutan dataran tinggi adalah tipe hutan yang terletak di ketinggian signifikan, seringkali terletak di wilayah pegunungan atau daerah dataran tinggi. Ciri-ciri hutan dataran tinggi melibatkan kondisi iklim dan tanah yang khas untuk ketinggian tersebut. Flora dan fauna di hutan dataran tinggi biasanya beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang lebih dingin atau lebih lembab. Keberadaan hutan dataran tinggi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi dan menyediakan habitat yang khas untuk berbagai spesies. Hutan dataran tinggi yang terkait dengan gangguan antroposentrik mengacu pada dampak negatif yang diakibatkan oleh aktivitas manusia terhadap ekosistem hutan tersebut. Gangguan tersebut bisa mencakup deforestasi, penebangan liar, perubahan penggunaan lahan, polusi, dan aktivitas manusia lainnya yang dapat merugikan ekosistem alami hutan dataran tinggi. Hal ini dapat mengancam keberlanjutan lingkungan dan biodiversitas di wilayah tersebut. Jadi di sini saya akan menjelaskan interaksi antroposentrik yang terjadi antara masyarakat dengan kawasan Gunung Merapi. Interaksi ini meliputi penebangan hutan, perburuan liar, pertanian, wisata, dan konservasi. Penebangan hutan yang terjadi di kawasan Gunung Merapi relatif sedikit. Penebangan ini hanya terjadi pada jenis pohon-pohon tertentu seperti pohon sogo sebagai bahan utama pembuatan arang kayu dan sering terjadi di daerah Sambiran, Kabupaten Sleman. Hal ini terjadi karena adanya kawasan konservasi yang dimana memiliki suatu pengawasan restorasi pasca erupsi yang terjadi pada tahun 2010. Selain penebangan hutan, ada beberapa oknum masyarakat yang melakukan pemburuan burung di lereng gunung. Hal ini suatu tindakan yang bahkan dilarang oleh masyarakat di sekitar itu sendiri. Ada beberapa oknum yang telah tertangkap dan dijatuhi sebuah hukuman dan peringatan dari masyarakat sekitar Gunung Merapi. Lalu, Gunung Merapi juga memiliki interaksi dengan masyarakat di bidang pertanian. Kawasan lereng Gunung Merapi menjadi daerah tangkapan air yang berfungsi menjamin ketersediaan air di lereng Merapi. 3 daerah aliran sungai DAS yang memperoleh limpahan air dari kawasan Merapi adalah DAS Opak, Progo, dan Bengawan Solo. Gunung Merapi merupakan salah satu gunung api yang paling aktif di Indonesia. Aktivitas vulkanik memberikan kesuburan bagi lahan di lereng Merapi. Muntahan material dari erupsi Merapi mengandung banyak unsur hara, terutama fosfor dan kalium. Kesuburan wilayah Merapi dimanfaatkan masyarakat lereng Merapi untuk menanam berbagai komoditas seperti hortikultura, buah-buahan, kopi, dan tembakau. Jadi, adanya fungsi Merapi sebagai menara air dan memiliki tanah yang subur, hal itu cenderung membuat masyarakat sekitar memanfaatkan kawasan Gunung Merapi sebagai lahan pertanian yang ditanami hortikultura, buah-buahan, kopi, dan tembakau. Lalu interaksi dengan masyarakat secara luas, Gunung Merapi terkenal dengan objek wisata serta konservasinya yang bernama Taman Nasional Gunung Merapi. Gunung Merapi dan ekosistem hutannya merupakan habitat berbagai flora, fauna yang memiliki potensi plasmanuta dan memiliki fungsi sosial dan religi.
Kawasan Gunung Merapi merupakan salah satu kawasan konservasi di Pulau Jawa yang memiliki peran penting dalam konservasi keanekaragaman hayati. Setidaknya, kawasan ini merupakan salah satu habitat penting bagi spesies fauna yang dilindungi undang-undang di Indonesia. Sebanyak 29% dari total mamalia dan 20% total burung yang tercatat di Merapi adalah spesies yang dilindungi. Macan tutul Panthera pardus merupakan satu-satunya karnivora besar yang tercatat di Pulau Jawa, dan saat ini diperkirakan populasinya sedang cenderung menurun. Seiring dengan berkurangnya habitat aslinya, Gunung Merapi merupakan salah satu habitat alami yang penting bagi kelangsungan hidup spesies kucing besar ini. Kawasan Gunung Merapi ini, konservasi Gunung Merapi ini memiliki interaksi dengan masyarakat yang berupa wisata untuk wisatawan dan turis. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan dari masyarakat sekitar itu sendiri, sehingga perekonomian untuk masyarakat di sekitar kawasan Gunung Merapi itu akan meningkat seiring dengan berjalannya fungsi wisata dan konservasi Gunung Merapi ini. Tetapi banyaknya wisata-wisata ilegal yang membuat kawasan Gunung Merapi ini memiliki kualitas yang cenderung menurun seiring berjalannya waktu, karena adanya wisata-wisata ilegal yang dibentuk oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Baik, kali ini saya akan membahas tentang dampak antroposentris pada hutan dataran tinggi Merapi. Dampak antroposentris pada hutan dataran tinggi Merapi dapat mencakup kerusakan ekosistem dan keanekaragaman hayati akibat aktivitas manusia. Salah satunya yaitu penambangan pasir yang dapat mengakibatkan timbulnya berbagai dampak, yaitu 1. Tingginya tingkat erosi di daerah penambangan pasir dan juga di daerah sekitarnya. Yang kedua, adanya tebing-tebing bukit yang rawan longsor akibat penambangan yang tidak memakai sistem berteras, sehingga sudut lereng menjadi terjal dan mudah longsor. Yang ketiga, berkurangnya debit air permukaan atau mata air, serta mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap dan menyimpan air secara efisien. Yang keempat, tingginya lalu lintas kendaraan, khususnya truk-truk pasir di jalan desa, membuat mudah rusaknya jalan. Yang kelima, terjadinya polusi udara karena prosesnya yang melibatkan penggunaan alat berat, mesin-mesin besar, dan banyak kendaraan seperti truk. Serta dampak lainnya yang akan ditimbulkan dari penambangan pasir ini yaitu terjadinya degradasi hutan, karena aktivitas penambangan melakukan penggalian yang cukup dalam dan merusak lapisan tanah, serta ekosistem yang ada di dalamnya akan terganggu. Seperti yang sudah disebutkan tadi, penambangan pasir yang tidak terkendali dapat mengakibatkan erosi serta kerusakan lingkungan dan mengancam keberlangsungan hutan dan biodiversitasnya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa strategi pencegahan dan pengendalian gangguan antroposentrik terhadap ekosistem hutan dataran tinggi Merapi. Berdasarkan informasi yang ditemukan, gangguan antroposentrik akibat penambangan pasir di hutan dataran tinggi Merapi dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan keanekaragaman hayati. Penambangan pasir dapat mengakibatkan degradasi lahan, erosi, dan perubahan tata guna lahan yang merusak ekosistem hutan. Upaya pencegahan dan pengendalian gangguan antroposentrik ini dapat melibatkan berbagai strategi, seperti pendidikan dan kesadaran lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pemantauan dan pemulihan ekosistem melalui restorasi, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum. Pendidikan dan kesadaran lingkungan dapat membantu masyarakat memahami dampak negatif dari penambangan pasir terhadap ekosistem hutan. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan juga penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem hutan. Selain itu, pemantauan dan pemulihan ekosistem melalui restorasi dapat membantu memulihkan ekosistem yang terganggu akibat penambangan pasir. Partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian gangguan antroposentrik juga dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab bersama terhadap lingkungan. Terakhir, penegakan hukum diperlukan untuk mengatur dan mengawasi aktivitas penambangan pasir agar sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif penambangan pasir terhadap ekosistem hutan dataran tinggi Merapi dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Sekian presentasi dari kami, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wali taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.